Kapan tuh perlindungan loh dari kaki kita untuk diri kita. Masa sih? Iya benar Jadi kan? nggak sakit kan? Ya kan dia kan kayak oh nih orang suka nyiksa kakinya nih, akhirnya kulit kita nyiptain si apa tuh Penebal, namanya dok, iya. penebalan itu tuh si Oh. fibrinogen itu bukan dok namanya. Oh, iya. Iya kan? Masih ada Jadi- dikit lah ilmunya. Iya hebat loh bu dokter nih. Jadilah seperti kapalan. Semakin disiksa semakin tebal, kuat ya. tebal. Hai everyone, selamat datang di Brunch with Dave. Kali ini kita hadir di Senayan City karena saya ingin mengajak teman-teman untuk menyambut kehadiran koleksi Fall Winter 2023 dari sepatu-sepatu milik Stuart Weitzman. Itu sebabnya Brunch with Dave kali ini bersama dua tamu istimewa saya di butiknya Stuart Weitzman. Yes, kita akan membahas 101 Scientific Things you should know. Karena hadir bersama dengan kita Dr. Edwin Tanihaha, dokter kulit dan kelamin, dan tamu kita Tasha Farasya. Hi, welcome to the show. Welcome to the boutique. Kamu juga udah pakai bootsnya Stuart Weitzman, aku lihat. Aku pecinta Stuart Weitzman. Really? Iya, karena selalu PW ya. Sebagai mama anak dua yang ingin terlihat estetik, harus menggabungkan ke-PW-an dan keestetikan ya. That's it. Itu dia. Karena Itu memang dia kuncinya. Rupanya Stuart Weitzman tuh mengusung itu ya, high Iya. fashion and high function. High function. Oke, tapi kan rata-rata perempuan, langsung ngomongin mengenai kenyamanan ya. Karena rata-rata perempuan gitu kan ya Tasya. Iya. Or at least most of my friends, ketika mereka sudah menikah, punya anak gitu ya, sense of comfortnya itu berubah. Kalau Betul, dulu betul. kemana-mana maunya pakai high heels terus, tapi Betul. begitu udah punya anak, nggak cuma satu tapi udah dua pula. Yes. Biasanya agak berubah. Kalau kamu? Lumayan berubah juga sih. Kayak jadi lebih mengutamakan kenyamanan dulu, tapi tetap mau fashionnya tetap mau ada. Cuman kalau dulu tuh rela mengorbankan segala kesakitan Demi gaya. gitu. Kalau Oke. sekarang kayak kenapa harus menyakitkan diri sendiri kalau ada yang nyaman dan yang fashion Ya, gitu ya, kan. ya, Jadi ya. sekarang comfort number one, selevel sama fashionnya juga gitu. Nah itu, bicara mengenai kesehatan dan juga kenyamanan kaki, rupanya banyak yang kita tidak ketahui. Iya. Nanti kita akan ngobrol sama Dr. Edwin secara istimewa mengenai hal itu. Tadi sementara menunggu jam syuting mulai, aku juga banyak mendapat insight dari Dr. Edwin. Ternyata milih sepatu itu harus sesuai sama bentuk kaki lu, Jack. Iya, betul banget. Nanti bagi-bagi ilmunya ya Dr. Edwin ya. Ya, please dok, karena kaki saya juga bentuknya agak jenaka ya. Kaki bentuk jenaka tuh sejenaka kamu. Tapi Jenaka saya. anywho, ini tuh baru pertama kali aku sebetulnya Iya. ngobrol sama Tasya. Yes. Dan tadi aku dikasih tahu sama Erika, Mas Dev tahu nggak kalau Tasya itu tadinya calon dokter gigi yang banting setir menjadi MUA. Am I the only one di Indonesia? Kayaknya aku satu-satunya di Indonesia yang baru tahu hal itu, iya? Iya, betul sekali. Tapi aku udah sarjana, jadi aku udah sarjana kedokteran gigi. Aku udah menyelesaikan koas aku, terus tinggal ujian akhir aja. Tapi waktu dia ujian akhir, aku ditawarin mau nggak ke New York Fashion Week. Oke. Dan So kamu kayak, lebih memilih untuk New York pergi? Fashion Week, mungkin nggak aku ditawarin lagi? Belum tentu. Ujian akhir bisa nggak aku nanti lakukan lagi? Bisa gitu. Gue demen nih perempuan yang berpikir Jadi, cepat dan ringkas iya, begini. priority matters ya. Jadi waktu itu aku kayak yaudah aku decide untuk ikut New York Fashion Week. Ternyata tapi setelah dari situ maju terus nih, nggak ada ini lagi, nggak ada move back lagi gitu. Apa brand offer, kerjasama di bidang yang emang aku suka gitu loh. Dan menjalani passion aku, akhirnya jadi yang itu kayak, Prof, saya izin dulu mundur sebentar. Oh manis gitu. banget, pakai izin. Tapi profesor aku sama dokter aku masih sampai sekarang masih berhubungan baik. Ayo balik, ya ampun Prof, saya udah anak dua, disuruh Udah ngapain lanjutin balik? sekolah. Apa? Udah ngapain balik? Sepertinya enggak.
Iya, mikirnya lama berarti enggak tuh ya. Iya. Prioritasnya sudah berubah, kenyamanan Betul. hidupnya juga sudah berubah. Betul, Ya. kenyamanan sudah berubah gitu. Basti yang hadir di sini masih single atau sudah punya anak? 3 orang ini? Udah punya anak. Udah punya Setuju anak. nggak ketika kita bahas tadi bahwa kenyamanan itu berubah ketika sudah punya anak? Iya kan? Waktu belum punya anak kayaknya deh yang penting gaya ya. Segini Tak, ya. tak. Ya berdarah-darah juga nggak apa-apa deh ya. When we Iya. talk about shoes gitu ya. Nah kita akan bahas mengenai sepatu itu nanti. Nah bicara mengenai kenyamanan dan apalagi buat Tasya yang berubah dalam hidup semenjak punya anak. Semenjak punya anak yang berubah dalam Selain hidup. kenyamanan. Hampir semuanya berubah sih ya dalam hidup, kayak time management juga harus dirubah banget gitu. Terus ya balik lagi seperti yang tadi aku bilang, priority matters. Jadi aku harus bisa membagi prioritas aku, walaupun sebenarnya ujung-ujungnya kayak susah banget untuk bagi waktu. Jadi ujung-ujungnya aku blender jadi satu gitu. Aku kerja sambil ada anak. Bahkan dulu tuh aku zamannya masih menyusui tuh aku bener-bener sambil nyusuin. Terus kameranya aku zoom tuh aku nge-review alis gitu. Nge-review alis di bawah ada anak Di bawah lagi anak nyusui. lagi menyusui gitu. Jadi kayak benar-benar biar dapat semua tuh aku mix semuanya jadi satu, family, bisnis, passion, semua tuh ya emang agak susah sih time managementnya. Cuman aku ngerasa ini semua tuh priority dan kita harus tahu mana yang harus diutamakan di saat itu, di detik itu, dan di momen itu gitu. Jadi nggak bisa mikirin yang kayak nanti 5 tahun ke depan aku harus apa nih yang prioritas ini nggak bisa. Jadi aku bener-bener fokus apa yang ada di momen saat ini, apa yang aku harus fokuskan gitu. Berubah banget sih. Do you girls feel that way too? Sebagai perempuan memang harus belajar untuk shifting fokus dengan cepat at the right moment. Iya banget. Iya. Otomatis. Apalagi kalau anaknya banyak. Mungkin kalau satu masih bisa oke fokus. Kalau anaknya 2, 3 kayak udah blender, udah Iya. Ini 2. lari-lari 3. Beri tepuk tangan dulu. Kurang tidur dari tahun 2017. Apa itu tidur ya? Bener. Yang di sebelahnya Wow. anaknya berapa? 2. 2, oke. Iya. Sama 2 juga. 2 juga, Berarti- iya. We feel each other ya. Apa itu tidur ya? Apa Apa itu itu? istirahat? Iya, apa itu Lupa istirahat? ya. Tapi masih tetap punya waktu untuk me time? You still have time you keep for yourself? Harus dan harus ketemu teman. Kalau misalnya aku nggak keluar misalnya 2 minggu gitu, aku juga jadi kayak psikotik kayak di rumah, Iya, jadi kayak bener. jadi gila gitu. Pas aku keluar ketemu teman, ada sense of normality nih kayak. Yes. Terus habis itu ke nyalon atau enggak ngapain kayak Iya. laser, pokoknya pas datang kayak jadi lebih cantik kayak oh yaudah deh gue jadi a good mother lagi buat mereka. Kalau aku nggak keluar sih bisa gila sih di rumah. Bener banget sih, itu penting banget sih. Iya. Jangan sampai ketinggalan untuk kayak tetap mencintai diri kita sama self time sendiri gitu, atau kayak tergantung ya orang-orang, ada orang yang kayak butuh waktu untuk bareng teman gitu, ada orang yang butuh waktu kayak bener-bener me time-nya tuh ya sendiri aja gitu. Ada lagi kalau yang seperti saya tuh yang shopping gitu, dengan saya belanja itu udah membuat saya menjadi waras kembali gitu kan, ngeliat kayak kamu lucu gitu. Saya suka kamu. Iya. Harus punya banget me time. We need to do whatever it takes Iya. to makes us feel happy, Happy. alive, sane ya. Iya. Mau shopping kah, nyalon kah, makeup kah, Iya. fashion kah. Ya, I saw you making content juga kan berbagi mengenai fashion dan Iya. free dive kah. Free dive, aku sampai menjadi mermaid. Awalnya aku nggak bisa berenang sama sekali. Agak susah sih gue ya untuk bisa mempercayai perempuan ngaku nggak punya waktu. Terus free time-nya ya dok ya, free dive. Itu Iya. gimana ceritanya lu kenalan sama free dive? Jadi awalnya aku tuh kayak dari semenjak COVID, aku tuh nggak ada satupun kayak liburan. Aku nggak pernah liburan dari semenjak COVID. Dan waktu aku COVID tuh aku punya anak, bayangin gak sih? Jadi emang udah baru ngelahirin, nyusuin, COVID, bener-bener di rumah, kerja di rumah, ngurus anak di rumah, nggak bisa keluar kemana-mana, mau bawa anak ke mall juga parno, segala macam. Jadi begitu once COVID is done, aku kayak kita harus liburan, kayak gitu kan. Abis itu aku plan liburan pertama ke Jepang,
Abis itu campaign kedua tuh ke Maldives dan sedangkan aku kayak oke, Maldives kayak sedangkan mau di Maldives kan kalau orang nggak bisa berenang mau ngapain ya berjemur, nggak apa-apa deh gue berjemur aja kayak gitu kan. Taunya temen aku tuh suka banget sama free diving, terus tiba-tiba karena di Maldives kan biasanya di hotel tuh ada activity ya, kita nggak bisa shopping nih. Aku biasanya kalau liburan kan fokus utama shopping. Ini kayak apa yang mau gue beli gitu kan. Akhirnya ya udah deh diajak free dive, kita ketemu hiu kata temen aku. Beneran ketemu hiu, iya tapi harus dites dulu renang di laut. Dan all of the sudden mungkin karena adrenalin rush juga, tiba-tiba aku lolos uji renangnya, sedangkan tim aku yang jago renang pada nggak lolos. Jadi kayak apakah ini sebenarnya bakat terpendamku gitu kan, kayak udah akhirnya aku langsung apakah aku sebetulnya in my past life am I a mermaid gitu kan, apa karena rambut merahku gitu. Akhirnya udah Ariel, udah akhirnya aku nyemplung. Terus aku dikasih pelampung yang tebel, aku FOMO nggak temen aku bisa masuk ke dalam, aku buka pelampungnya di dalam laut. Dengan juga ya kayak aku kan emang mental nekat banget sih. Terus kayak aku panggil temen aku, terus akhirnya aku ditendang sama temen aku dari belakang biar kontennya bagus gitu loh, ada hiu-hiunya. Nah semenjak aku ditendang itu kayak tiba-tiba aku, oh ini dia caranya. Jadi kayak pahamnya tuh di situ. Malah dari semenjak itu baru jadi aku jadi suka free dive sampai sekarang. Dan itu bener-bener hiburan banget. Aku kayak ngerasa kayak begitu underwater, urusan di daratan tuh nanti gitu. Oke. Iya, urusan di daratan nanti gitu. Iya, ada dua lah teman aku perempuan yang merasakan hal itu juga. Katanya tenang banget di dalam tuh. Betul. Gue nggak bisa denger anak gue sama suami gue jejeritan. Iya juga sih. Iya, benar-benar. Jadi kayak begitu di dalam air tuh kayak langsung terserah mau apa, yang penting di dalam air nggak denger ada gitu. Jadi itu sekarang hobi baru kamu? Ya ini bener-bener hobi baru aku, kayak buat ngalihin stres plus healthy juga kan, kayak aku disuruh olahraga, aku malas nge-gym udah bosan gitu-gitu. Dan ternyata free dive ini juga lumayan membakar kalori, jadi kayak kesehatan dan juga passion baru yang bener-bener jomplang banget dari apa yang biasanya aku lakukan sehari-hari gitu. Jomplang dari apa yang biasa kamu lakukan sehari-hari, karena seperti yang kita ketahui, Tasha ini you wear so many hats as a wife, istri, ibu, content creator, dokter gigi juga ya. Enggak, aku sebenarnya sarjana gigi ya. Temennya profesor kan ya. Terus sekarang entrepreneur. Yes, betul. Sampai lupa loh, boleh lo sambil diminum, sama dicicipin dicicipin ya. Cheers. Karena begitu eagernya untuk ngobrol. Dokter, kalau perlu piring kecil silahkan. Ya pasti juga, monggo. Judul acaranya brunch, tapi sibuk aja diberondongi dengan pertanyaan ya. Nah, yang aku pengen tahu, yang paling menantang buat Tasha, dari sekian banyak peran yang kamu miliki saat ini, yang mana tuh Tasha? Yang paling menantang itu ya itu dia pembagian waktunya. Itu sangat challenging banget. Jadi kayak aku harus terbiasa dengan lifestyle yang biasanya normalnya kan kayak misalnya kita bisa di luar negeri, normal tuh kayak 1 hari break. Nah itu tuh udah nggak ada tuh aku kayak gitu. Jadi kayak harus udah terbiasa dengan oh ya emang ini capek, get some rest, back to work gitu. Kayak harus tak semuanya. Pagi meeting, siang bikin konten, malam aku sebisa mungkin sebelum anak aku tidur aku udah harus ketemu anak-anak aku, dan aku harus bangun pagi banget juga biar aku bisa ketemu anak-anak aku dan ada waktu untuk mereka. Habis itu balik lagi ke making konten, habis itu meeting lagi, terus ada event ya. Jadi kayak aku udah dibiasakan untuk ya it's okay to not have a break gitu. Until you have a break gitu, kayak maksudnya kayak biasanya kan orang kayak harus Sabtu Minggu harus libur atau kayak kalau udah jam 8 udah capek. Nah aku tuh udah harus menghilangkan itu, menghilangkan mindset itu biar akunya tuh juga nggak terlalu kebawa kerasa capek, jadi kerjanya nggak optimal gitu. Wow, hebat banget loh kamu tuh, energi kamu. Harus. Dan jangan lupa infus. Very determined loh. Kamu tuh mendapatkan that drive dan that dorongan kekuatan itu dari mana atau dari siapa sih? Atau dari apa? Dari deadline ya, karena semuanya kan ada deadline ya. Terus kan gimana dong kan kalau nggak tergantung deadline, saya kelar juga. Jadi karena ngelihat jadwal, oke, ini deadline,
ya udah nggak bisa dipikirin, nggak usah semangat, jalanin aja gitu. Oh, nggak perlu semangat, quote of jalanin the day, aja. ya. Cukup realistis ya, nggak perlu semangat, jalanin aja. Jalanin Beb. aja karena it will pass gitu loh. Yang penting kita udah melaluinya dan berusaha yang terbaik pada saat menjalankannya gitu. Agresif banget loh kalau kita aja ya Dok yang ngedengernya hebat loh nih anak ya kan anak perempuan muda yang very passionate about what she's doing dan kelihatan kalau kamu tuh agresif gitu. Iya. Yang aku pengen tahu Agresif ya. iya alpha banget ya kan alpha banget dong. Apa jangan-jangan Basti yang ada di sini alpha semua? Pastinya. Kayaknya cheers to alpha ladies we have on the Alpha house ya. today. Yang aku pengen tahu dorongannya dari mana gitu. Siapa yang memberikan deadline tersebut kepada kamu kalau aku harus bisa meraih ini sebelum usia kapan gitu. Sebenarnya kalau untuk kayak achievement in life gitu, aku tuh nggak ada yang kayak expectation for 5 years plan atau kayak 2 years plan from now kayak gitu-gitu tuh nggak. Aku lebih tipe yang apa yang aku harus jalanin hari ini, aku jalanin hari ini, aku lakukan yang terbaik hari ini. Nanti ke depannya itu adalah hasil dari semua yang aku lakukan sekarang gitu. Jadi aku nggak ada plan yang kayak 5 tahun lagi gue udah harus nggak ada, aku nggak ada kayak gitu-gitu ya. Cuman ya kalau misalnya dibuat bisnis beauty brand aku kan pasti kalau as a company punya ya bisnis plan. Cuman tetap aja yang namanya visi dan misi nggak akan semuanya terlalu tercapai kan. Jadi setelah aku menyimpulkan dengan semua kesibukan aku ini, yang paling penting itu adalah live in the moment. Kayak jalanin yang ada di depan kita dulu. Percuma kita mau pusing-pusingin yang di depan, kalau yang di depan right mata tidak now-nya dinikmati, ini belum dinikmati dan belum difokusin, ya. akhirnya yang ke depan-depannya pun belum tentu terjadi ke kita gitu. Dan nantinya ke opportunity yang baik dan yang di luar dugaan akan terjadi pada saat kita selalu berusaha semaksimal mungkin gitu pada saat melakukan apapun itu gitu. Flashback sedikit ke ketika pertama kali kamu mulai membuat konten. Saat ini seperti yang Basti dan kita ketahui, Tasya Farasya boleh dibilang termasuk leader of the pack untuk content creator dengan influence dan juga pengaruh yang terbesar mungkin saat ini ya. When you first started, did you sense it kalau ini akan menjadi panggilan karir dan pekerjaan lu full time? Jujur nggak ada pikiran sama sekali. Bahkan di zaman aku itu kayaknya belum ada deh anak kecil yang kalau ditanya cita-citanya mau jadi YouTuber gitu. Ngerti nggak sih kayak kayak kalau sekarang kan banyak ya. Banyak ya mau jadi influencer, mau jadi content creator itu udah banyak gitu. Kalau zaman dulu tuh bukan itu sih yang aku cari. Itu kayak dulu tuh pelampiasan aku aja sebagai kayak mahasiswa yang suntuk gitu loh. Jadi aku mengeluarkan aspirasi aku kalau weekend teman-teman aku udah punya pacar aku di Amerika. Gue nggak bisa pacaran. Ngapain ya kalau weekend? Kerja aja aku jadi MUA aja kalau weekend gitu. Akhirnya aku jadi MUA pas weekend, terus ternyata portofolio hasil makeup aku sama aku suka iseng-iseng dandan sendiri tuh banyak yang suka kayak. Terus habis itu pertama kali ada fitur live tuh di Instagram. Terus pas aku live, ini real human being loh nontonin gue gitu kan kayak sampai sensasinya beda ya. Beda gitu kok kayak ada 1.000 orang yang nonton waktu itu pas buat aku yang waktu itu tuh kayak bukan influencer bukan siapa-siapa. Kaget juga kan 1.000 orang nonton kayak kok ayo mau dong mereka nontonin gue dandan nontonin gitu. gue gitu buat apa kan kan banyak yang udah bikin ayo dong Kak bikin tutorialnya di YouTube. Awalnya tuh bener-bener iseng-iseng aja dan akhirnya kayak yaudah deh aku coba bikin di YouTube iseng-iseng buat kalian yang nonton aja ini. Ternyata dari situ meledak dan banyak brand-brand yang ngajak kerja sama segala macem. Oh pantes aja orang-orang pada bikin video di YouTube. Ada banyak yang ajak kerja sama gitu. Aku suka bingung dari dulu kayak kok kayak yang di luar negeri tuh banyak banget influencer-influencer yang dengan mudahnya kayak nge-share aja rahasia dia untuk ngedapetin itu. Sedangkan kalau di Indonesia tuh dulu culture-nya kalau MUA tuh rahasia gak sih? Iya. Kayak trik tips and trick tuh ada rahasia gitu, ya kan. Nah itu akhirnya aku kayak oh pantesan ternyata ada brand partnership dan ada opportunity di sini untuk aku bertanggung jawab sama mama udah kabur dari universitas, aku sukses gitu. Jadi pressure aku tuh di situ kayak oke, ini my life, my choice gitu. Aku harus maksimalin di sini dan aku harus tunjukin ke mama aku kalau tuh kan, bener kan Ma, bisa kan Ma gitu. Itu loh, akhirnya aku menemukan jawabannya. Itu. Mungkin itu yang menjadi dorongan terkuat kamu. Iya, Ya, kamu mau nunjukin ke orang stop tua on stop kamu. gitu Iya. jadinya.
Dan sangat bertanggung jawab sebetulnya ya sebagai anak. Tepuk tangan dong buat tamu gue yang ini. Great banget loh. Tapi sekarang Women juga empowerment dan juga memberikan contoh yang baik buat anak-anak di luar sana. Kalau lo ingin mendapatkan rasa percaya dari orang tua, harus tunjukkan rasa bertanggung jawab gitu. Yes. Tapi kalau bisa jangan selesaikanlah kuliah kalian ya, jangan dicontoh saya. Oke, thank you. Bicara mengenai bisnis Mother of Pearl, ya. Aku cuman tahu, sebetulnya pertama kali tahu dari temen aku Yogi Pratama yang kasih bedak ke aku bilang, apaan nih Nek? Mop, gue gini. Oh ini bukan bedak, itu mereknya Dodol. Terus aku lihat sosial media waktu beauty festival kemarin tuh orang sampai nggak dapet. Papa kamu sampai minta maaf ke pengunjung gitu, ya kan? Itu suami aku sih. Oh itu, suami. Tapi thank you, aku terharu banget. Berarti aku sangat muda banget. Ya, aku senang banget emang. Aku sering kalau sama dia, kalau nggak dia dibilang kakak aku. Lu nunggu deh. Dia bilang papa. Lu membiarkan gue jatuh ke lubang itu. Dia soalnya Tapi itu sebuah pujian yang semua wanita inginkan, dia nggak sih, suaminya dibilang papa. Oh itu suamimu. Ganteng ya, I'm trying to rescue myself. Iya kan? What I'm trying to point out adalah maju sekali loh brand kamu itu. Masya Allah, alhamdulillah. Dan emang lagi fast growing banget sih, jujur aku akuin sekarang. Dan yang aku banggakan banget itu adalah banyak juga orang yang nggak tahu loh kalau itu tuh brand aku. Oh, jadi dia tumbuh berkembang sebagai brand sendiri terlepas dari kepribadian Tasya Farasya. Betul. Aku pengen brand aku itu juga, karena kan biasanya orang tuh fokus sama kayak apa sih branding lo, branding lo. Sedangkan aku dari dulu kayak, gue nggak ada branding karena gue bukan brand, gue manusia kayak gitu. Kayak manusia tuh punya ups and downs, manusia tuh punya kekurangan, manusia punya kelebihan, manusia kadang bisa nyeleneh, manusia kadang bisa rapi, bisa... I'm not a brand, jadi kayak kalau ditanya brandingnya Tasya Farasya tuh apa, yang gak ada. Kayak aku tuh bener-bener random banget, kadang-kadang aku bisa kayak ngebanyol, ngelawak yang bener-bener kayak somplak. Kadang-kadang aku bisa kayak, I'm a lady, a queen gitu, bisa. Jadi karena ya manusia aja, nah aku pengen brand aku pun brandingannya seperti itu. Mother of Pearl adalah manusia yang mungkin sometimes bisa ada salah, bisa ada benar, dan bisa menerima kritik, bisa menerima saran gitu. Jadi aku pengennya brand aku tuh ke depannya nggak yang cuman kayak Mother of Pearl by Tasya Farasya, kayak ngejual nama aku gitu loh. Aku pengen kualitasnya berbicara dan orang tuh beli lagi, loyal customer bisa beli lagi, repeat order lagi karena memang aku tuh fokus banget di kualitas. Jadi kayak kalau manufaktur emang agak-agak emosi ya sama aku karena aku apa-apa tuh revisi lama banget kok. Aduh kalau Tasya udah deh gue nyerah, sampai ada yang kayak gitu kayak. Tapi ya demi kebaikan brandnya sendiri, aku nggak yang mau terlalu ikutin, oh iya nih lagi launching ini semua brand lagi zamannya ini, kita ikutan gitu. Hype sesaat aja. Iya, jadi quality is number one. Dan aku seneng banget kalau banyak yang nggak tahu kalau Mother of Pearl tuh punya aku gitu, malah kayak, dia beli karena bukan tahu itu punya gue, dia beli karena emang dia suka gitu. Well at least now I know ya, ini Mother of Pearl yang aku lihat di sosial media menenangkan masa is husband of Pearl. Papi. Ya. Aku mau manggil dia papi mulai sekarang. Oh gitu. Duh, Beb, kamu tahu nggak? Kamu dikira papa aku. Dan perkembangan terbaru dari bisnis kalian adalah sebentar lagi mau punya perfume? Iya, kita baru aja launch. Oh, sudah launching? Iya, udah launching. Okay. Jadi sekalinya launch jadi tahun lalu tuh sebenarnya udah launch 3 varian. Habis itu kita stop dulu dan once comeback itu kita langsung 10 varian baru. Mother of Perfumery, dan kita tuh pakai perfumer dari luar karena passion aku tuh satu, selain emang di beauty, di wewangian. Itu aku tidak bisa dilepaskan dari wewangian dari dulu. Aku bener-bener obses banget sama perfumery. Jadi aku kayak mencoba mencari perfumer yang memang udah expert banget di bidangnya, yang emang udah create banyak niche fragrance dari luar untuk bikin perfume aku, tapi set harganya harga lokal gitu. Aku pengen kayak di lokal nih ada brand yang sekualitas luar tapi harganya masih bisa lebih banyak dijangkau banyak orang gitu. Jadi aku pakai perfumer yang udah biasa bikin Tom Ford, yang bikin parfum Dior, tapi create perfumer ini create untuk Mother of Pearl juga gitu. Bukan sembarangan aku yang ngaduk-ngaduk sendiri. Orang kan mungkin ngiranya aku yang kayak diracik sendiri gitu ya. Enggak gitu. Jadi pakai perfumer, cuman ya tetap visi dan misinya dari aku. Jadi kita kerja benar-benar bersama. Dan itu juga alhamdulillah lumayan
banyak bisa diterima orang ya gitu, karena orang-orang tuh sukanya aku mengintimidasi gitu. Jadi iya, jadi kayak wanginya tuh harus yang mengintimidasi. Wanginya kurang, kata Tasya ini harusnya lebih intimidating. Oke, siap, aku langsung bikin 10 varian. Silahkan coba, karena dari yang floral sampai wangi es krim, sampai wangi tobacco, wangi vanilla, leather, semua ada. Jadi langsung jebret 10 biar kalian semakin bingung memilihnya yang mana. Wangi mengintimidasi itu ibarat kita tinggal di Bintaro sektor 2, dari sektor 9 udah kecium gitu ya. Iya, lumayan. Yang kayak, kok baunya agak, aduh gue nggak berani deh makainya. Tapi adalah segmented people yang emang suka wangi-wangi kayak gitu. Oke. Gimana kalau kita break dulu supaya kita bisa mencicipi makanannya, baru kita akan lanjutkan dengan obrolan bersama our mother of pearl. Please enjoy. Would you consider yourself as a shoe maniac? Kalau maniac enggak, tapi kalau nyari sepatu itu bener-bener aku tuh harus cari yang cute, yang estetik, tapi harus yang nyaman. Karena aku ada problem di kaki, Dok. Jadi kaki aku tuh kayak Kenapa flat. kalau untuk urusan problem langsung otomatis nengok ke dokter? Aku ada problem, Dok. Aku ada problem, Dok. Kayak flat gitu. Flat sama emang agak nggak tahu deh disebutnya X atau O gitu loh. Antara X atau O lah pokoknya. Jadi kayak aku tuh sebenarnya lebih nyaman untuk kayak gini. Jadi makanya comfortable tuh number one banget gitu. Jadi kalau disuruh pilih satu style sepatu sebenarnya yang paling cocok banget aku pakai tuh yang kayak gini. Ini yang aku pakai sekarang. Ini aku pakai sekarang. Oke. Jadi kalau semoga nanti di Indonesia kita ada musim winter gitu ya. Biar kita di-normalize untuk pakai sepatu seperti ini. Anywhere we go gitu kan. Kenapa menurut kamu jenis sepatu seperti ini yang paling cocok dengan kondisi kakimu? Karena satu, ini PW banget. Oke. Dua, ini keren banget. Oh iya benar Iya sih. kan, jadi kayak orang tuh mikir, oh emang dia pakai ini karena keren gitu. Tapi PW-nya juga dapet banget. Aku bisa lari, aku bisa jalan seharian. Aku kalau traveling bisa tetap kelihatan estetik gitu dengan matching dengan berbagai macam style baju. Tapi juga nggak lecet gitu pulang-pulang, ya kan? Itu enak banget. Kalau gitu aku akan langsung nanya sama Dokter Edwin. Karena tadi Tasya bilang dia kakinya flat, kan kita mengenal istilah itu ya dokter ya. Ada yang disebut flat feet. Mungkin bisa dijelasin dulu untuk yang nonton Brunch with Dave. Flat feet itu kondisi yang kayak apa sih? Jadi kalau flat feet tuh kakinya tuh bener-bener rata. Jadi normalnya tuh pada usia bayi sampai 6 tahun tuh kita masih flat. Setelah 6 tahun tuh udah mulai ada curve-nya. Seperti itu normalnya. Tapi untuk tahu kita flat feet atau enggak memang ada alat pemeriksaannya. Ada alat pemeriksaannya? Iya. Oke. Dan untuk mereka yang kakinya flat feet dibutuhkan jenis sepatu khusus atau bentuk khusus atau padding khusus? Sebenarnya sih kalau tanpa padding memang bagusnya tuh flat feet tuh pakai sepatu yang ada medium heels-nya. Mungkin itu kalau kita lihat itu ada agak naik dikit gitu. Makanya ini medium heels. Atau ini kayak gini, ini tuh biasanya PW. Terus biasanya yang nggak terlalu. Jadi nggak rata-rata banget. Gini banget gitu loh. Paham. Tapi hampir semua sepatu Stewards yang aku beli, aku nggak pernah ngerasa kayak ada yang bikin nggak nyaman di kaki tuh nggak ada sama sekali sih. Karena kan sebetulnya yang saya diceritakan oleh tim dari Stuart Weitzman adalah mereka punya mereka menaruh perhatian khusus pada padding di setiap sepatunya gitu ya dok ya. Jadi insoles atau padding itu bisa disesuaikan sama jenis kakinya. Kakinya itu yang normal, yang flat atau yang height. Height itu agak tinggi. Ya, agak tinggi. Curve-nya lebih tinggi daripada normal seperti itu. Oke. Nah sementara kalau untuk ceritanya Tasya tadi, Tasya merasa kakinya bentuk X, emang itu beneran ada ya atau it's just a hearsay gitu? Kakinya X, kakinya O, TTS kali AXO. Beneran Masa ada. sih? Beneran ada. Jadi kayak kalau biasanya kan orang kalau misalnya nih lagi selonjoran nih, ya. Lurus gitu. Refleksnya kan gini dong. Nyamannya gini kan? Enggak, coba kamu lurus gitu. Misalnya nih kaki nih. Kalau ini refleksnya aku ngeliat ini cincinnya. Lurus begini. Kaki ya. Ada yang begini, ada yang kan kalau orang istirahat kaki gini gak sih? Iya kan? Nah kalau aku tuh PW-nya gini.
Oh, Kebayang nggak? oke, ya Jadi kebayang. salah satu kaki aku itu lebih PW untuk kayak gini gitu Kaki dibanding jam kayak 11 gini. itu, jam 11. Iya, kaki jam 11 gitu. Jadi kalau ini PW keluar, kalau ini lebih PW tuh kayak kalau ke dalam. Makanya jadi kalau jalan itu, kalau aku nggak kontrol, jalan aku tuh kayak gini, terus gini gitu. Oh, Itu X apa O namanya? kalau itu berarti O. Oh kan? Jadi kalau O kan tuh bentuk jadi O. sampingnya harusnya lebih tinggi dibandingkan yang ke medialnya, yang ke tengah sini. Oh, Kalau gitu. X tuh yang X tuh yang gini malah dia iya, lebih gini, iya. gini. Jadi Oh, harus penguin. disesuaikan sama paddingnya tadi. Paddingnya tadi. Oh, makanya waktu kamu belajar catwalk sama Kimi Jayanti, Iya. kamu agak kesulitan tuh ya. Iya awalnya, tapi kayak lama-lama. Sebenarnya aku bisa sih, tapi nggak senyaman kalau aku jalan gini gitu. Oke. Dan itu kembali kuncinya adalah Karena untuk usia juga kan aku kan tadi usia 6 tahun ya dok ya. Iya, iya. Kan aku baru 11 tahun. Jadi mungkin emang belum saatnya aja. Nah, iya. Berarti kuncinya buat mereka yang memiliki bentuk kaki yang istimewa tersebut adalah harus bijaksana memilih sepatu dengan padding yang tepat gitu ya, Dok? Iya. Yes. Oke. Padding yang tepat sama jenis sepatu yang tepat. Karena kaki kita tuh jenisnya secara simpel tuh ada 3. Ada yang biasanya jempol kakinya itu lebih panjang daripada yang lain. Coba ladies sambil dicek bentuk kaki masing-masing. Jempol Ada kaki yang lebih panjang, jempol ya. kakinya lebih panjang. Itu 60% orang kayak gitu. Oh Oke. itu 60%. Kemudian ada juga yang depannya 4-nya rata, yang kelingkingnya yang lebih rendah dikit. Oh itu aku. Nah itu 2 jenis itu bagusnya pakai sepatu emang yang kotak atau round depannya. Oh Nah, berarti emang bener pilihan aku udah bener ya dok ya? Udah oke. Karena kaki aku gitu tuh dok. Kemudian yang ketiga tuh yang terakhir tuh ada jenis yang jari keduanya tuh lebih panjang dibandingkan yang lain. Iya. Itu bagusnya pakai yang pointed. Pointed tuh yang lebih ke tengah. Oh. Seperti itu. Oh iya. Jadi kayak ngikutin bentuk kaki ya. Iya. Kalau kaki aku tuh jempol kayak tangga aja turun ke bawah. Yes. Nah itu katanya 60% kaki Seperti bentuknya itu. begitu tuh. Kak. 60% ya. Bukannya biasanya ada yang telunjuknya lebih tinggi juga ya dok? Telunjuknya lebih tinggi. Tinggi Nah dari itu jempol. yang nomor 3. Oh itu yang nomor 3. Yang katanya kalau itu berarti rezekinya lebih bagus dari itu. Itu mitos ya. Tapi kalau ini struktur kakinya mempengaruhi pemilihan sepatu ya. Ini yang facts ya. Kita we talk about facts in here. Tuh kan, did we know that? Aku baru tahu loh kalau ternyata milih sepatu itu bukan cuma karena modelnya suka aja, tapi juga harus menyesuaikan bentuknya dengan bentuk kaki kita gitu ya dok ya? Betul. Yes. Oke, mungkin itu sebabnya beberapa sepatu kita beli karena suka, setelah dipakai beberapa saat, kok kayaknya nggak enak Bisa, ya gitu. betul. Karena nggak cocok bentuknya sama bentuk kaki lo Iya. gitu ya dok ya? Jadi kalau kita yang bentuknya kotak atau yang ibu jarinya lebih panjang, kita pakai pointed itu long term pasti akan ada masalah. Oh. Selain dari size-nya juga. Pasti dia jadi gini ya di dalam. Iya itu. Kayak dicubit gitu. iya, Sedangkan kalau iya, yang iya. emang ininya lebih itu jadinya dia kayak Pas. di frame gitu, Iya. ya nggak sih? Nah, aku pengen tahu dok, dokter bilang nanti in long term akan ada masalah gitu. Apa sih dok masalah supaya kita dapat bayangan betapa Iya. pentingnya memilih sepatu yang nyaman, tepat sesuai dengan bentuk kaki. Masalah apa yang bisa muncul yang disebabkan karena ketidaknyamanan pada kaki dalam pemilihan sepatu? Jadi kalau kayak tadi misalkan kakinya lebih ke arah kotak ataupun yang ibu jarinya lebih panjang, kita pakai yang tipe yang pointed. Itu resikonya long termnya bisa bunion. Jadi bunion tuh jadi tonjolan di kaki kita, yang tulangnya itu di sebelah ibu jari kaki itu nonjol. Sedangkan ibu jarinya akan bergeser ke jari-jari lainnya. Jadi sebenarnya ya jadi seperti itu. Jadi kayak orang di itu ya, kayak orang Ada tanduknya dipahat. gitu. Iya. Dipahat pakai Dipahat sepatu untuk ke tengah gitu. Seperti itu. Itu akan agak nyeri di tulangnya itu. Oh oke. Nah bicara mengenai bunion, banyak kan teman-teman aku juga yang sudah terlanjur punya bunion. Jadi kayak bertanduk gitu dan itu sakit banget katanya Sakit, dok. iya. Sakit dan susah cari sepatu. Bener ya. Itu kalau itu sudah terjadi apa yang bisa dilakukan? Tergantung keparahannya. Jadi misalkan nggak terlalu parah sih bisa dilakukan kayak rehabilitasi medik ataupun kadang ada alat-alat tuh yang membuat si jempolnya tuh untuk geser ke tempat yang normal. dibalikin lagi. Seperti itu ataupun surgery. Surgery. Kalau sudah di surgery loh serem ya, dikikis Serem gitu juga ya dok ya. loh. Ada kemungkinan dia balik lagi apa nggak dok?
bila di surgery namun pemilihan sepatunya masih agak terlalu sempit ataupun pemilihan jenis sepatunya salah, masih ada resiko balik lagi. Jadi si orang itu harus tahu cara memilih sepatu yang tepat dan size yang bagus. Tuh, penting ya, penting bahaya banget. ya. Yes. Memilih bentuk sepatu dan juga size sepatu itu bisa mempengaruhi menentukan kesehatan long term. Sizing juga, karena di Stuart Weitzman kan mereka percaya dengan presisi ya dok. Yes. Sebetulnya menentukan size yang tepat itu gimana sih dok? Apakah kayak kita nih taunya size sepatu 42 dari gede sampai tua nanti 42 atau sebetulnya berubah-berubah? Memang ada resiko berubah dengan berjalannya usia, namun misalkan size-nya Dave 42 misalkan, tapi langkah baiknya kalau Dave-nya itu sebelum membeli coba dulu. Oh jadi Karena tetap kadang-kadang setiap Iya. sepatu tuh bisa ada perbedaannya Sizing-nya juga, suka beda-beda ya. Bisa di-adjust juga, mungkin beda 1 nomor, seperti itu, atau kelebihan atau kekurangan. Oke. Kalau kamu sendiri ada nggak pernah beli sepatu terus menyesal gitu? Ya ampun, sering banget. Banyak. Kenapa semua ketawa pasti sering juga mengalami hal pasti itu. sering ya mengalami itu. Ya kayak lo cantik banget sih, gue nggak tahu lo mau dipakai buat apa, yang jelas lo cantik kayak gitu. Tapi pas pakai gede udah gedubrak gitu jatuh, kayak nggak bisa dipakai sama sekali karena ya itu tadi aku kakinya flat, dia sepatunya terlalu kayak gini gimana ya, sampai landai banget. Ya, too steep gitu ya. Jadi kayak kaki aku tuh nggak nopang, di sininya kayak kosong, jadi bener-bener nggak bisa dipakai jalan. Ujung-ujungnya aku pakai buat foto doang sambil tiduran gitu kayak pose. Tapi nggak kepake, akhirnya nggak bisa dipakai, itu penyesalan juga sih jadinya kan sayang. Ya buang-buang uang. Kalau buat Mbak Sis yang hadir rata-rata beli sepatu terus sepatunya nyesel karena apa? Functionality atau kenyamanan atau apa? Biasanya karena belinya online. Belinya online, size-nya Belinya nggak tepat. online, terus size-nya biasanya 38, pas nyampe ternyata kekecilan atau enggak kegedean. Oke. Gitu, karena Salah sizingnya sizing. beda-beda di negara. Pokoknya yang online maka agak-agak aduh kayak kapok deh yang online. Berarti itu sih sebetulnya ya, Dr. Edwin tadi bilang sepatu walaupun kita udah tahu size kita tetap harus dicobain untuk kesehatan kaki kita. Berarti sepatu beli online itu out of the question sebenarnya dokter ya? Iya. Iya, ya iyalah ya, udahlah. Ya maksudnya jujur-jujuran aja deh, kecuali lu memang mau ambil resiko gitu nanti ke depannya lu Kecuali banyak. kita udah tahu Panjang merek kaki itu apa, ya. terus kita pernah coba merek ini, dan Iya. kita masih mikir-mikir, akhirnya pas di rumah suatu saat pengen beli, kita udah tahu size kita. Nah itu mungkin lebih oke buat online. Oke. Atau biasanya kan suka ada yang kayak ukuran panjang kaki gitu kan. Panjang kaki terus nanti size-nya kalau ternyata di brand ini misalnya size panjang kaki 25 tuh Senti, ya. berarti size-nya 36 atau 38 gitu. Itu lumayan membantu juga sih. Tapi tetap lebih enak kayak home shopping sih. Iya. Sepatunya dibawain ke rumah, Iya. udah cobain. Iya, serem loh. Soalnya teman-teman aku yang akhirnya kakinya jadi banyan itu, aduh penderitaannya luar biasa loh. Kalau ini kan masih muda-muda ya, kayaknya belum kepikir tuh sakitnya banyan kayak apa. Iya. Iya nggak sih dok? Iya. It comes with age, right? Tergantung sih, kalau age-nya nambah, namun pemilihan sepatu yang tepat juga nggak akan masalah sih. Oke, harusnya ya. Iya. Tuh, so invest on good, precise, comfortable, quality shoes. Ya. Kalau Abi juga kan kayaknya pilihan sepatunya kadang suka ini. Pernah nyesel nggak sih beli sepatu, Bi? Kadang-kadang aku beli online karena brand itu nggak ada di Indonesia. Terus aku ukurannya tuh antara 36,5 atau 37. 36,5 atau 37? Iya, jadi kadang-kadang tiap brand kan beda. Ini brand ini aku Iya. 36,5 atau 37 gitu. Aku sekarang jadi pengoleksi gel-gel sepatu itu. Jadi dari Solusi ya. iya, jadi kayak kegedeannya di mana, apa di tumit, apa di depannya, bagian depannya. Jadi kayak atau apa tambelan di apa yang bagian kaki telapaknya kan ada yang apa sih tuh dok namanya, yang bagian yang agak naiknya itu. Oh, yang di sininya? Iya. Oh, itu plantar Iya, fascia. pelantar kakinya gitu. Jadi segala macam gel aku punya untuk berbagai macam event. Tergantung sepatunya apa. Sebetulnya aku pengen nanya juga sih. Kadang-kadang kan kalau misalnya pekerjaan kayak kita banyak tuh seharian pakai heels. Nah, aku tuh pengen tahu solusinya pas kita pulang. Sebenarnya bisa di kakinya tuh untuk istirahat yang lebih maksimal tuh gimana sih? Apa ditaruh
disandarin ke tembok atau Taruh di direndam. lemari, taruh di rumah tetangga, kakinya diapain nih? Gitu. Iya, biar dia istirahatnya maksimal gitu. Ya. Good question. Kakinya diistirahatin tuh caranya gimana? Satu, sama aku juga pengen bahas mengenai gel tuh. Karena I bet almost every ladies in the house here koleksi gel juga ya kan. Karena pada gatel kan nggak bisa nggak belanja online. Kalau brandnya nggak ada gitu ya. Terus solusinya gel gitu. Do they really work? And is it still healthy? Jadi sebenarnya yang paling wise sih kalau misalkan kita lagi kerja, kita harus lihat dulu nih kerjaan kita nih lagi banyak jalan gerak kemana-mana nggak? Kalau terlalu banyak gerak kemana-mana, pastiin heelsnya jangan terlalu tinggi. Kalau nggak, pasti resikonya pasti sakit sih. Jadi kalau kita tahu gerak itu kita harus pakai yang lebih nyaman. Tapi kalau pas kita gerakannya nggak terlalu banyak, kita boleh pakai yang kita suka, heelsnya lebih tinggi. Dan itu mungkin untuk long term lebih aman sih. Karena kalau kita pakai yang tinggi, banyak gerakan, itu pasti long term mau dipijit atau diapain pun nggak nyaman sih. Tapi kalau udah telanjur, minimal kalau udah mulai nggak nyaman, sudah boleh pilih padding yang tepat. Itu penting banget untuk long term. Kemudian bisa dikompres hangat juga nggak apa-apa. Ataupun dimasak supaya lebih rileks juga boleh. Tapi kalau sampai terjadi radang yang disebutnya plantar fasciitis, nah itu opsinya beda lagi nanti. Oh bisa sampai ada radang ya? Iya, inflammation. Aku nggak punya gel atau padding loh. Oh iya? Iya. Jadi kamu selalu beli yang perfect fit? Kalau nggak perfect fit ya udah. Nggak usah pakai Nggak aja? usah aku pakai. Karena aku pernah merasakan penderitaan lecet yang menyiksa banget. Itu sok-sokan, emak anak kedua pakai heels tinggi, ceritanya mau jadi ibu yang kayak ibu kayak, menggendong anak dengan heels ladies tinggi. di Fifth Avenue gitu ya. Tatonya pulang-pulang, wah pinggang encok, kaki encok kayak cukup deh saya gitu. Dan kayaknya kalau mau yang tinggi aku mendingan langsung pakai yang kayak gini nih. Oh, yang ada platformnya depannya. Yang ada platform depannya gitu. Sebetulnya ini membantu nggak sih dok? Cil, gue udah kayak sales sepatu akhirnya. Iya. Tapi mumpung ada, ya kan? Iya. Karena sepatu itu krusial buat perempuan, bener nggak sih? Kan kalau pakai heels tuh postur tubuh beda kan? Langsung berasa lebih keren gitu. Betul. Jadi kayaknya nggak mungkin nggak pakai heels. Ladies and heels are just like sayur asem and Sir Asam and the jagung. And the jagung, Yes. right? Jadi mendingan let's get to it aja gitu. Iya. Bener nggak sih dok kalau sepatu yang ada platform depannya ini jauh lebih nyaman untuk kaki dan lebih baik? Memang kalau dibandingkan memang lebih nyaman iya, cuman faktor dari padding itu ngaruh sih. Oh. Padding itu Insoles. biasanya ditaruh di mana sih dok? Ya di situ. Ini Oh ya? di sini. Ditaruhnya di antara Pegang aja dok yang Iya. punya lagi Oh, umum. ya. Di mana sih dok padding tuh? Ini di di sini. antara plantar sini sampai bagian. Oh, ini sampai sini. Oh, Jadi ini loh. biar Padding. biar nggak ada yang terbang kakinya ya dok ya. Iya kebayang. Oh. Karena kan kadang kita kok kayak gini nih, Iya, kaki iya. kita nggak mijak di sini. Iya, itu Nah jadi begitu masalah ada ya. padding jadi dia Iya, ada yang menopang Ada yang dengan baik menopang gitu dengan ya. baik. Dia duduk dengan benar Iya. di atas landasan sepatu tersebut. Tapi kayaknya kalau ini Oke. tuh bentuknya dia nggak terlalu apa namanya landai, nggak terlalu turun gitu loh. Jadi ini masih kalau di kaki aku nih aku udah bisa prediksi ini masih semua kaki aku tuh mijak karena kaki aku flat kan. Jadi kayak udah ada padding natural dari kaki saya sendiri gitu. Jadi kalau udah kayak gini aku pasti bisa Masih bisa PW pakai, dan ya. berlari-lari sih. Iya. Makanya waktu aku ketemu Kendall aku pakai sepatu yang kayak gini. Serius? Iya. Oh, Dia pakai wow. flat. Jadi Kendall kita pakai flat? sepantaran tingginya ya. Oh, Iya. Kendall pakai flat, kamu pakai setinggi 15 ini? cm. Luar biasa. Tinggi sekali dia. Yes, Iya. berarti terjawab ya Bi ya untuk mengistirahatkan kaki dan juga fungsi gel gitu. Rupanya kuncinya adalah di padding. Dan massage, kalau kita selesai event jam 2 pagi harus ada yang massage. Harus ada yang massage, bener. Tapi kalau berat badan pengaruh nggak sih sebetulnya dokter? Itu ngaruh banget karena semakin kita tambah berat itu pressure ke kaki Iya. kita itu semakin tinggi dan kalau kita sepatunya nggak tepat, nah itu di plantar fasianya itu semakin pressure-nya semakin tinggi di situ kalau sepatunya nggak pas. Oke, itu ya berat badan juga pengaruh ya. Masalah-masalah yang umum terjadi kalau kita bicara mengenai kesehatan dan kecantikan kaki kayak ingrown nails gitu ya, cantengan, itu gimana mengatasinya? Ada hubungannya dengan pemilihan sepatu yang tidak tepat nggak dok? Ingrown nails tuh biasanya kita sebutnya unguis incarnatus. Itu biasanya Unguis karena incarnatus.
kita potong kukunya yang di bagian kiri atau kanannya di ujung-ujungnya itu kedalaman. Jadi pas dia numbuh, dia nusuk ke daging kita sendiri. Sakit kalau kesenggol-senggol nanti. Seperti itu. Nah itu harus dipotong aja gitu ya, solusinya buru-buru potong aja gitu ya? Sebenarnya officially memang harusnya secara teori harus dioperasi dicabut. Tapi karena saya ada pengalaman menggunakan, zaman dulu ibu saya penderita sih. Dia tiap saya mau antar operasi ke guru saya, dia nolak terus. Udah ketiga kali ketemu, nolak terus. Akhirnya salah satu teman saya ngasih gunting yang miring, dan saya berhasil gunting. Jadi setelah itu saya gunting terus aja, jadi nggak usah pakai operasi. Oke, tuh ya, yang cantengan ya digunting menggunakan gunting kuku yang melengkung. Jadi bukan clip. Bukan. Ya, gunting kuku yang melengkung. Bicara mengenai kesehatan kaki itu ya, tadi juga Tasya udah sempat nanya mengenai stretch marks gitu. Stretch marks, varises itu kan adalah dua hal yang menjadi momok ya, karena once those two things happens, udah nggak bisa diapa-apain ya dok? Masih ada solusinya sih. Oh masih? Masih. Satu-satu kalau gitu kita bahas. Stretch mark, penyebabnya itu apa dok? Jadi kalau kita tahu sendiri stretch mark itu istilahnya tuh ada guratan di kulit kita, tapi lokasinya harusnya ada lemaknya. Nah, biasanya itu selain karena faktor genetik. Kalau genetik tuh artinya ada orang tertentu yang lebih gampang terjadi stretch mark dibandingkan orang lain. Oke. Terus yang kedua yang paling penting itu harusnya ada stretch, namanya juga stretch mark. Harus kulitnya ada stretch kulitnya. Meregang. Iya. Jadi Dari gemuk ke kurus, dari kurus. harusnya dari kurus ke gemuk. Karena dia kalau misalkan gemuk ke kurus tuh berarti udah telanjur meregang sih sebenarnya. Dari gemuk ke kurus. Harusnya dari kurus ke gemuk, atau orang kan dari kecil ke besar, atau dari pregnancy. Kan pasti kan besar kan mau nggak mau kan. Nah itu yang ngaruh. Sama kulit kita pastiin nggak boleh kering. Karena kalau kulit kita kering, kalau dia meregang, dia akan pecah seperti itu kulitnya. Sedangkan kalau kitanya lembab, moist, dan elastis, dia mungkin masih bisa, resikonya ada, tapi lebih bagus. Resiko seperti itu. Oke. Wow, stretch mark sih itu udah masalah kulit paling momok ya. Para mama ya. Iya kan? Tapi look it from the bright side, kata dokter. Kalau stretch mark kan dari kurus ke gemuk, berarti yang punya stretch mark kita pernah kurus. Sebuah positive thinking ya. Nah, emang what to do kalau emang udah terlanjur punya stretch mark, dokter? Pastiin kita harus pakai pelembab tiap hari, terutama sehabis mandi. Kemudian kita kombinasi sama krim-krim yang supaya dia lebih, krim-krim yang supaya dia lebih ngerangsang kolagenisasi. Dan biasanya tuh perawatan tuh untuk membuat sesuatu tuh lebih bagusan kombinasi treatment. Jadi antara yang krim tadi sama treatment lain. Seperti microneedle, mau laser, ataupun kolagen stimulator, macam-macam seperti itu. Itu lumayan membantu banget sih. Aku habis lahiran kan juga sempat kayak perutku, aduh guratan-guratan ini. Waktu yang hamil anak pertama masih kayak, iya nggak apa-apa, ini masih lucu, ini tanda aku pernah melahirkan. Hamil lagi anak kedua, ini udah nggak lucu nih, gitu kan, kayak udah gitu kan. Ternyata dengan pakai moisturizer yang pelembab gitu dan juga dengan bantuan laser, bisa hilang kayak jadi tipis banget. Ya kalau itu udah seamless lah, nyaris-nyaris udah nggak ada sekarang. Tuh, there is hope ladies, there is ya. hope ya. Tapi kunci dari Dr. Edwin adalah harus dilakukan menyeluruh gitu ya. Di klinik, perawatan sendiri dengan memberikan moisturizer selalu gitu ya dok. Kalau hasil mau lebih maksimal seperti itu. Kecuali dengan krim-krim aja udah bagus, mungkin bisa stop di situ. Tapi kalau merasa kurang bisa dimaksimalin. Kalau varises dok? Kalau varises tuh artinya pembuluh darah kita tuh, pembuluh darah venanya tuh kalau yang ngalir dari kaki kita atau anggota tubuh kita yang lain ke jantung sih sebenarnya. Nah itu normalnya sih berjalan lancar. Namun kalau disebut varises itu tuh pembuluh darahnya ada katup. Katupnya itu kalau dia lemah atau dia nggak berfungsi, maka aliran darahnya tuh nggak semuanya, agak mampet. Jadi bisa ada benjolan-benjolan varises seperti itu, Dev. Nah itu berarti apabila terjadi varises harus periksa kondisi kesehatan in general gitu ya, karena aliran darah ke jantungnya tidak berjalan baik sebetulnya ya dok? Ya itu lebih bagusnya kayak gitu.
Oke. Kalau itu sudah terjadi kondisi kulit yang varises, bisa diapa-apain nggak dok? Ada treatmentnya nggak dok? Biasanya kalau tidak ada kontraindikasi, si dokternya bisa suntikan kayak sklerosan. Sklerosan tuh supaya lebih pulih lagi aliran darahnya, ataupun paling maksimal tuh nanti bisa perbaikan kondisi-kondisi. Misalkan kita ada masalah lain-lain itu harus dirapiin semua. Misalkan kolesterol, macam-macamnya itu. Dan pastiin kita nggak boleh ada smoking, itu ganggu everything. Dan last chance-nya dengan surgical juga. Oh surgical juga. bisa surgical juga ya. Alhamdulillah zaman sekarang solusi udah Canggih ya? banyak, udah canggih. Iya betul. Semakin canggih ilmu kedokteran, tapi manusianya juga godaannya semakin banyak. Ya. Saya ingin memberikan kesempatan apabila ada basis yang ingin bertanya sehingga kita bisa mempersiapkan diri. In the meantime, saya akan lanjutkan diskusinya. Oh Abi, hai. Aku sebetulnya pengen tanya lagi sih lebih ke stretch mark sama varises, maksudnya ada nggak sih pencegahannya? Apalagi kalau varises, kan aku biasanya lihat lebih ke orang tua ya, apa kita Iya. bisa cegah supaya pas kita jadi oma-oma nanti kita tetap masih bisa pakai sepatu yang open toe dan tetap terlihat cantik kakinya. Iya, tapi betul sih. Varises kebanyakan rata-rata yang udah berumur, bener nggak sih dok? Tapi yang muda-muda kebanyakan. juga. Iya. Tapi muda-muda juga banyak ya dok ya? Biasanya ada faktor X yang bikin dia muncul sih biasanya. Oke. Oke. Faktor X-nya tuh bisa dari kegemukan. Nah, itu harus penting banget jadi lifestyle itu. Kegemukan harus dijaga, jangan sampai terjadi. Kemudian kalau varises tadi bilang dari kegemukan, dari smoking, dari genetik. Kemudian kita harus cek-cek lab-lab yang lain, kesehatan yang lain. Untuk memastikan kita nggak ada masalah yang lain yang kita harus benahi seperti itu. Oke, karena sebetulnya kondisi kulit bisa menjadi kondisi kulit di badan kita bisa menjadi indikator gitu ya terhadap apa yang terjadi di dalam tubuh kita gitu ya dok ya. Benar-benar. Iya kan? Iya. Kayak simple problem kayak jerawat, varises, stretch mark itu sebetulnya we need to go deeper than just what we see on the surface gitu ya dok, apa yang terjadi. Seperti bersin ya, bersin bukan penyakitnya, tapi kenapa dia sampai bersin? Yes, Ada itu alergi, benar banget. Jadi, ada flu, ada apa gitu. Betul, tepat. perumpamaannya tuh saya selalu bilang ke pasien saya. Jadi biasanya misalkan Dev itu biasanya agak jarang tiba-tiba marah sendiri. Pasti ada sebabnya baru marah sama kayak badan Iya, kita. sama Jadi kayak dia badan. harusnya kalau dia jerawat harusnya ada yang dilanggar sampai dia jadi jerawat. Jadi nggak mungkin jerawat itu jarang sekali muncul sendiri kecuali mungkin mens cuma 1-2 biji seperti itu. Itu juga penyebabnya berarti kan karena Hormonal. gitu. Iya. True. Nah, saya juga lihat di Instagramnya dokter gitu ya, karena dari Abi bilangnya perempuan kan sangat suka estetika, kecantikan gitu ya. Sepatu, heels itu tuh kan penunjang penampilan gitu ya. Sementara tidak semua dikaruniai oleh bentuk kaki yang sempurna, ramping gitu ya. Aku lihat di Instagramnya dokter, bentuk betis yang agak sedikit tidak proporsional saat ini bahkan sudah bisa dibotox untuk membuat bentuknya jadi jauh lebih indah ya dokter. Jadi kita sebenarnya harus memastikan kalau betisnya lebih besar itu karena fat atau karena muscles. Tapi kalau karena muscles itu bisa. Kalau karena fat itu harus ada opsi treatment lain. Oke. Kalau muscles itu bisa dibotox, kalau fat beda lagi ceritanya. Ya. Dan pastiin juga si orang itu dalam kondisi nggak ada obesitas. Karena kalau dengan kita treat pasien, kalau si orang itu dalam kondisi obesitas dan dia dibikin lebih slim, kemudian di treatment hasilnya lebih maksimal dibandingkan cuman kita botox tanpa obesitasnya ditangani. Seperti itu. Oke. Ini walaupun mungkin nggak specialty-nya dokter, tapi out of curiosity ya, tukar pakai sepatu tuh sebenarnya sehat apa enggak sih dok? Kan kadang kita suka gitu ya sama teman, sama sisters gitu ya. Pakai aja dia cuma mau pergi gitu. Selama size-nya tepat, bentuknya tepat, sama si orang yang kita pakai itu sepatunya bersih, nggak ada penyakit sih so far aman. Tapi kita nggak pernah tahu. Tapi tuh kan dokter Nggak mah ada suka yang gitu tahu, deh, tapi nggak ada kita yang nggak tahu. pernah tahu tuh. Karena kita di tempat saya tuh banyak banget case mata ikan tuh harus hati-hati ya. Mata ikan tuh di luar ya dok
Nular. Oh, mata ikan tuh nular. Iya. Jadi kita harus 2 days membedakan, years old banget ya, I was 2 days years old baru bedain tahu. antara kapalan sama mata ikan. Kapalan nggak nular. Kapalan nggak nular, mata ikan nular. Mata ikan nular. Berarti itu dia tuh. apa, Bu? Infeksi ya, dokter? Virus. Oh, virus. Virus. Oh, mata ikan itu virus. Itu bisa tambah banyak. And it's not cute. Aku udah berapa kali itu. Oh, kena ya. Oke. Karena suka mandi di kamar di gym gitu nggak pakai Ya, sendal. saya pernah kena yang sama. Saya curiganya gym karena waktu itu saya memang masih single. Iya. Oh dokter masih single. Masih single. Waktu itu. Terus masih single rajin nge-gym, begitu udah kawin udah nggak nge-gym. Iya, Tipikal laki-laki banget. Kalau kapalan dok? Kalau kapalan sih selama dia nggak sakit itu bukan sesuatu masalah sih ya. Kecuali dia nggak suka estetiknya aja. Oke. Kapalan tuh perlindungan loh dari kaki kita untuk diri kita. Masa sih? Iya benar Jadi kan, nggak Dok? sakit kan? Ya kan Karena dia kan kulitnya kayak tebal. oh nih orang suka nyiksa kakinya nih, akhirnya kulit kita nyiptain si apa tuh Penebal, namanya, Dok, iya. penebalan itu tuh si Oh. fibrinogen itu bukan, Dok, namanya. Oh, iya. Iya kan? Masih ada Jadi- dikit lah ilmunya. Iya hebat loh ibu dokter nih. Jadi semakin kita sering menyiksa kaki kita, semakin keras juga biar kita nggak sakit lagi nanti. Oh gitu, Baik Bu. ya badan kita. Nah berarti bukan tanda karena kita salah pilih size atau salah bentuk gitu ya? Ya itu kan dia misalnya salah bentuk, terus misalnya ketinggian banget, itu kan berarti kan kaki kita, badan kita ngasih tahu nih, kaki kita lagi diserang nih. Oh. Ayo kita keluarin kulit yang lebih keras lagi untuk melindungi kaki kita, atau kayak misalnya kayak tukang atau kuli gitu yang nyeker. Nah, ini kaki kita sering disiksa nih, oh berarti dengan adanya jaringan keras itu akan melindungi kaki Lebih kuat kita gitu lebih ya? kuat lagi. Semakin disiksa semakin kuat gitu. Tuh ya, semakin disiksa semakin kuat ya. No, we're not talking about you ladies. Jadilah seperti kapalan. Such a quotes ya. Jadilah seperti kapalan. Semakin disiksa semakin tebal kuat ya. ya, tebal. Regina punya pertanyaan. Oke, jadi kan aku jarang pakai heels ya, Dok. Nah, tapi tiap kali pakai heels tuh kebanyakan bagian kaki aku, maaf ya aku angkat sedikit, yang sini tuh sakit. Itu wajar nggak sih? Oh, di betis. Betis tapi yang Bagian samping depan. doang, depan doang. Oh, betis. Itu apa namanya untuk semua heels atau ada heels tertentu aja? Heels yang agak tinggi. Agak tinggi. Memang sih sebenarnya tuh kalau orang tertentu pakai heels masih ada resiko seperti itu. Jadi dia masalahnya tuh sebenarnya nggak cuma di plantarnya doang, tapi bahkan dia bisa masalah juga ke tumit, bahkan sampai ke betis juga atau kaki yang lain. Jadi memang kalau memang semua merek, kita nggak tahu mereknya gitu. Iya. Untuk semua merek dan memang sakit di tinggi yang sama, memang better antara kamu mencoba konsultasi tentang paddingnya, ataupun memang kamu harus turunkan si tingginya sih. Itu lebih amannya. Oke. Two options for you darling. Cari sepatu dengan padding yang tepat atau menyesuaikan tinggi ya. Iya. Kayaknya yang terakhir is out of the question dokter. So ya padding aja deh ya. Shoe placement aja yang paddingnya bener. Mungkin gak sih, Dok, kayak karena badan kita misalnya kayak menumpunya tuh di area situ terus gitu. Misalnya kayak refleks numpunya tuh di Iya. situ, jadi lama-lama yang sakit tuh di situ. Misalnya kalau Bisa, aku refleks numpunya tuh di betis belakang, makanya kalau aku sakitnya di betis belakang ngerti. gitu. Cara kita berdiri dan cara kita berjalan. Berjalannya gitu ya. Ngerti. Tumpuannya di mana. Make sense. Jadi sebagai perempuan juga ketika sepatunya udah bagus, paddingnya udah bagus, kita berdiri dan berjalannya juga harus balance gitu ya, berkaki. Katanya benar gak sih dokter kalau ini kan kaki ya, bertumpunya itu di 3 tempat ya? Di mana sih, Dok, Heels, sebenarnya, Dok? Di sini sama di sini? Tripod kali Sebenarnya sih yang the best memang harus numpunya semua, tapi memang kaki kita tuh ada lengkungannya. Jadi kita harus pas, the bestnya memang harus numpu semua sih sebenarnya. Oh, jadi kayak bener-bener ke fondasi yang kuat gitu ya, Dok, ya, untuk kayak bangunan gitu, Itu long termnya fondasinya nggak akan kokoh. masalah sebenarnya kayak itu. Oke, long termnya tidak akan ada masalah. Ya, oke. Menarik sekali ya pembahasan diskusi kita mengenai kesehatan kaki. Terakhir mungkin sebelum kita tutup, apa pesan dari Dr. Edwin untuk perempuan di luar sana berkenaan dengan pemilihan sepatu untuk tetap menjaga kesehatan kaki long term? Kita nggak mau cuma cantik sekarang aja, tapi long term juga harus tetap cantik selamanya. Oke, yang pertama pastikan kebersihan kaki. Kaki harus bersih. Karena saya banyak banget, nggak banyak sih, beberapa yang saya temuin tuh
mukanya bersih, wangi, tapi dia ada jamurnya. Karena dia kalau misalkan bersihin tuh Langsung bersihnya insecure loh gue ya. Halo. Kumaha iya. karena kalau bersihkan tuh mereka fokus ke rambut, muka, badan, tapi ke kaki tuh agak ngasal. Jadi saya itu yang pertama. Yang kedua, pastikan memang berat badan kita harus ideal, mau nggak mau. Yes. Terus yang ketiga, kita harus memilih sepatu yang tepat sesuai dengan kaki kita. Sama kita harus bijak menggunakan sepatu. Jadi kalau kita memang suka sepatu yang high heels, kita pastiin kita nih eventnya tuh lagi padat banget nggak. Kalau kita harus lari ke sana, lari ke sini, kita bisa ganti sepatu yang lain. Oke. Seperti Karena itu. high heels are not made for running. Yes. Duh. Waktu gue ngomong itu sendiri gue merasa agak dodol ya kalimat itu ya. Iya. Tasya, apa personal tips kamu dalam pemilihan sepatu? Aku sih nggak ada personal tips sih, tapi kalau buat aku pribadi, aku sekarang udah jauh lebih memprioritaskan comfortableness yeah. sih dibanding yang cantik, yang kayak yaudah lo cantik gue pandang aja deh gitu. Tapi kalau untuk yang aku pakai, aku lebih cari yang nyaman, karena kalau aku nyaman, aku bisa lebih pede sama jalan aku gitu. Kalau akunya nggak nyaman, akhirnya nanti kayak, hey kenapa gitu kan, sepatunya doang yang cantik, tapi kitanya overall tuh nggak kelihatan kayak confidence membawa diri kita gitu. Yeah, we can so relate with that ya. Pasti pernah kan jalan ke mall atau ngelihat di kawinan gitu yang sepatunya cantik. All those ladies yang berdiri tuh cantik tapi jalan tuh pas jalan udah kayak gitu. Struggling iya, aku udah melewati fase itu, jadi sekarang aku lebih pilih yang penting nyaman dulu, baru abis udah nyaman, mana nih yang cantik dari yang nyaman ini, gitu. Yes. Kayak nyari jodoh aja, kalau aku nyari jodoh yang ganteng dulu, oke, kalau udah ganteng mana yang baik, yang ini, seleksi utamanya tuh nyaman, kalau jodoh seleksi utamanya ganteng. Sedap. Walaupun tadi dibilang bapak aku ya. Boleh tepuk tangan dulu buat kebersamaan kita. Thank you so much for attending the event, ladies. Sehat-sehat, cantik-cantik selalu kaki dan jiwa raganya. Kita ketemu next time dalam diskusi yang lebih menarik lagi. Bye everyone. Bye.